Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali kita di mata kuliah PPIC. Nah, ini adalah lanjutan dari materi tentang MRP. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teknik load sizing, yaitu load for load. Kalau kalian masih ingat, kita lihat sekilas. Ini kemarin yang untuk kasus teknik load sizing yang load for load. Sudah kita hitung mulai dari level 0, 1, dan juga level 2. Dari produk berupa sepeda. Nah, ini adalah produknya kemarin untuk level ke-0 sepeda, level 1 tangkai kemudi dan rakitan frame, level 2 adalah roda dan juga frame. Nah, selanjutnya untuk teknik load sizing selanjutnya adalah FOG. Oke, ini yang kemarin adalah load for load, kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang FOG. Nah, ini adalah teknik load size berupa teknik fixed order quantity. Nah, teknik FOG berarti jumlah pesanannya adalah tetap. Kalau kemarin load for load, jumlah yang kita pesan adalah sama dengan jumlah yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan 1.500, kita juga akan pesannya 1.500. Tapi kalau nanti fixed order quantity sudah kita tetapkan, ordernya selalu tetap. Misal nanti 1.000 ya kita akan pesan 1.000 terus. Oke, baik. Nah, di sini ukuran load tersebut ditentukan secara sembarang atau berdasarkan faktor-faktor intuitif atau empirik ya. Nah, biasanya berdasarkan dari kebutuhan yang terbesar. Nah, metode ini dapat digunakan untuk item-item yang ongkos pesannya cukup besar. Nah, di sini contoh yang kita gunakan, kita lihat dulu dari net requirement-nya. Kita nanti akan mencari net requirement yang paling besar. Nah, net requirement yang paling besar ini nanti yang akan kita gunakan sebagai load size atau ukuran load untuk fixed order quantity. Nah, jadi sama langkahnya kita membuat tabel untuk MRP chart-nya seperti ini. Kita memasukkan gross requirement mulai dari periode 1 sampai periode 12. Sama ini dari JIP atau MPS di inputan MRP. Kemudian ini untuk level 1 ya, ini untuk level 0 yaitu sepeda. Kita menghitungnya untuk level sepeda saja nih. Dengan kasus yang sama kita akan menghitung FOG untuk item sepeda level 0 saja. Nah, ini kita masukkan gross requirement-nya. Kemudian ini juga ada schedule receive atau on order di bulan Januari sebesar 2.500. Kemudian ada inventory on hand atau persediaan itu sebesar 2.000. Jadi sama, kita akan melakukan netting atau untuk menghitung net requirement. Jadi di periode pertama kita membutuhkan 2.500, tapi ada persediaan 2.000 dan ada schedule receive sebesar 2.500. Sehingga ini totalnya 4.500, kita kurangi 2,5, hasilnya adalah 2.000. Ada inventory di periode pertama sebesar 2.000. Nah, kemudian di periode kedua kita membutuhkan 2.000, bisa kita ambil dari periode pertama sehingga sisa persediaannya menjadi 0 di periode kedua. Sehingga ketika sudah tidak ada inventory dan juga sudah tidak ada jadwal schedule receive, maka gross requirement akan turun menjadi net requirement. Jadi mulai periode ketiga, gross requirement-nya akan turun menjadi net requirement karena sudah tidak ada inventory maupun adanya schedule receive. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan order receipt, melakukan pemesanan dengan load size-nya tadi. Karena kita menggunakan FOG, tadi kita akan menggunakan yang kebutuhan yang terbesar. Nah, ini kita akan menggunakan berdasarkan kebutuhan terbesar. Kita lihat di net requirement-nya ini, kebutuhan yang terbesar adalah 4.000. Nah, ini di periode 9 kita paling besarnya adalah 4.000. Nah, 4.000 inilah yang kita gunakan sebagai load size untuk FOG ini.
Nah, sehingga ini lot size-nya adalah 4.000. Jadi nanti kita setiap kali melakukan pemesanan jumlahnya adalah 4.000. Nah, karena ini tadi harus bisa terpenuhi untuk periode ketiga, kita mulai ada net requirement sehingga kita akan melakukan pemesanan mulai di periode ketiga. Nah, kita lihat bahwa seharusnya net requirement-nya atau yang kita butuhkan hanya 2.500. Tapi kita harus pesan sebanyak 4.000 karena kita sudah menentukan bahwa lot size kita, FOG kita adalah 4.000. Nah, sehingga untuk periode ketiga kita pesan 4.000, kita butuhnya hanya 2.500 sehingga akan ada sisa sebesar 1.500. Nah, di periode keempat kita butuh 1.500, ada sisa di periode ketiga 1.500 sehingga habis di periode keempat nih 0. Nah, ketika di periode keempat sudah tidak ada sisa, otomatis di periode kelima kita butuh 2.000, kita harus pesan lagi sejumlah 4.000. Nah, karena butuhnya hanya 2.000, kita pesannya 4.000 sehingga ada sisa sebesar 2.000. Kemudian di periode ke-6 kita butuhnya 3.000, tapi ternyata sisa di gudang hanya 2.000, padahal kekurangannya hanya 1.000. Tapi karena lot size kita sebesar 4.000 sehingga kita juga pesannya harus sebesar 4.000. Oke, jadi kita pesan 4.000, di gudang ada 2.000, 6.000, kita butuhnya hanya 3.000 sehingga akan ada sisa sebesar 3.000. Nah, kemudian di periode ke-7 kita butuhnya 3.500, tapi persediaannya hanya 3.000, padahal kurangnya hanya 500, tapi kita harus pesan sebanyak 4.000 karena lot size kita tadi 4.000. Begitu juga seterusnya, kita pasti pemesanannya selalu 4.000, walaupun yang dibutuhkan semisal hanya 500, hanya 1.000, tapi kita pesannya harus 4.000 karena kita sudah menerapkan teknik fixed order quantity ini. Jadi jumlahnya adalah setiap kali kita pesan selalu sama, yaitu 4.000 terus. Ini 4.000. Kalau kemarin kita lihat yang lot for lot, untuk yang lot for lot itu disesuaikan dengan net requirement-nya. Contohnya, nah ini, misal kita butuhnya 2.500, ya kita hanya pesannya juga 2.500. Kita butuh 1.500, kita akan pesan 1.500 dan seterusnya. Tapi kalau yang fixed order quantity tadi kan, walaupun misal kita butuhnya 2,5, kita harus pesannya 4.000. Yaitu yang membedakan antara teknik lot sizing yang lot for lot dengan yang FOQ atau fixed order quantity. Jadi kita tetapkan dulu lot size-nya, FOQ-nya berdasarkan dari net requirement yang terbesar, di sini adalah 4.000. Nah, sehingga setiap kali kita melakukan pemesanan nanti jumlahnya selalu sama, yaitu 4.000. Jadi nanti kadang kita pesan, kadang tidak, kita sesuaikan dengan order ship kita. Kalau tadi yang lot for lot itu kan kita pemesanannya selalu setiap bulan, karena kita net requirement-nya ini setiap bulan, tapi besarannya kan sesuai dengan net requirement. Tapi kalau FOQ berdasarkan dari yang fixed order quantity yang paling besar, selalu fix yaitu 4.000. Jadi sudah tahu perbedaannya ya. Kalau yang lot for lot tadi order receipt-nya di sini sama dengan net requirement yang ada di sini, kita turunkan semua. Tapi kalau yang fixed order quantity, kita cari net requirement yang terbesar, nah itu yang akan kita gunakan untuk order receipt. Lalu nanti kita akan menghitung si on hand-nya. Jadi kita menghitung net requirement dulu, baru menghitung masing-masing on hand di masing-masing periode. Nah, ini keterangannya ada di sini. Iya, langkah pertama adalah netting, mengisi baris net requirement ini. Kemudian melakukan loading, mengisi baris ini, plan order receipt. Nah ini kemudian baru akan mengubah si on hand-nya ini. Jadi on hand-nya ini kita isi setelah order receipt ya. Jadi akan sebagai patokan untuk kita melakukan order berapa dan kapan. Nah, offsetting ini mengisi baris plan order release. Nah, setelah kita tahu order receipt-nya, kita lihat lead time-nya
kaidah tadi adalah 1, sehingga ini akan maju 1 periode. Jadi kita butuh di periode ketiga, akan kita pesan di periode kedua. Kita butuh di periode kelima, akan kita pesan di periode keempat. Dan seterusnya di sini akan kita butuhkan di periode 11, kita pesannya di periode ke-10 karena lead time-nya maju 1. Kalau lead time-nya 2, otomatis nanti akan maju 2 periode. Nah, nanti kita hitung total untuk on hand dan juga order receipt untuk melihat nanti perbedaan terutama total biaya di masing-masing teknik lot size. Kita lihat di sini on hand-nya 22.500, order receipt-nya 6. Ini untuk sepeda. Untuk teknik yang fixed order quantity. Kita lihat untuk yang lot for lot. Ini 22.506 ya. Kalau yang lot for lot kita lihat untuk sepeda on hand-nya hanya 2.000, tetapi order receipt-nya dia 10 kali. Tadi kalau yang fixed order quantity di sini on hand-nya 22.500, tapi order receipt-nya 6. Jadi nanti akan kita kalikan apakah lebih besar yang fixed order quantity dibandingkan dengan yang lot for lot. Nah, ini ya nanti untuk membedakannya. Baik, itu adalah metode yang fixed order quantity. Jadi diingat bahwa untuk fixed order quantity akan selalu tetap. Jadi kita tetapkan dulu fixed order quantity-nya berapa, sehingga setiap kali kita memerlukan di bagian net requirement akan kita pesan secara tetap sama terus jumlahnya. Tapi kan kita akan melihat, nah ini misal order receipt-nya di periode ke-3, nah ternyata dia bisa menutupi untuk periode ketiga dan periode keempat. Jadi periode keempat kita tidak perlu memesan, tapi tergantung juga nanti order rilisnya. Oke, itu adalah metode yang fixed order quantity untuk teknik lot size yang FOQ. Jadi kita sudah mempelajari dua, yaitu lot for lot dan FOQ. Kemudian metode selanjutnya adalah EOQ, yaitu teknik economic order quantity. Nah, di sini ada kata-kata economic, berarti kita akan mencari yang order quantity yang paling ekonomis. Kalau yang fixed order quantity tadi kita berdasarkan dari net requirement yang terbesar, kemudian akan kita tetapkan besaran FOQ-nya. Nah, kemudian untuk yang economic order quantity nanti kita akan mencari order quantity yang paling ekonomis. Nah, teknik ini biasa dipakai untuk perencanaan selama 1 tahun atau 12 bulanannya. Nah, rumusnya adalah ini. EOQ nanti rumusnya adalah akar dari 2SD dibagi dengan H. Nah, 2SD-nya itu apa? H-nya itu apa? Nah, ini keterangannya nanti ada di bawah ini. Nah, karena analisis MRP per periode, di mana akan diketahui ongkos simpan adalah per periode, maka demand tahunan atau D besar diturunkan ke demand per periode atau D kecil dengan cara merata-ratakan D. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini EOQ-nya sama dengan akar dari 2SD, D-nya jadi kecil dibagi dengan H, H-nya juga menjadi kecil. Nah, keterangannya di sini EOQ D-nya adalah kalau demand besar itu adalah permintaan per tahun, kalau yang demand kecil adalah demand per periode. Atau bisa juga rata-rata D. Berarti kalau demand-nya 12 bulan, nanti D besarnya berapa dibagi dengan 12. Kemudian S-nya adalah ongkos setup atau ongkos besar, setup cost atau ongkos pemesanan. Kemudian H-nya adalah annual holding cost atau biaya simpan per tahun, karena tadi kita mau menghitungnya per periode, sehingga ini menjadi holding cost per period, ongkos simpan per periode. Kita menggunakan yang rumus ini. Nah, baik, kita akan mulai menghitung. Nah, tadi kita belum ada keterangan terkait
berapa besaran ongkos pesan dan berapa besaran ongkos simpan. Nah, di sini nanti akan digunakan untuk ke semuanya. Semisal diketahui ongkos pesannya itu adalah 76.980 per sekali pesan. Sedangkan ongkos simpannya ini sudah H kecil, berarti ini per periode, yaitu 17,08 unit per periode. Nah, biasanya ini yang memang agak sulit untuk kita menentukan berapa besar ongkos pesan dan ongkos simpan, karena biasanya ongkos pesan itu bisa adanya biaya telekomunikasi, misal telepon, internet, dan seterusnya. Kadang juga ada biaya pengiriman atau delivery masuk ke situ. Kemudian ada juga untuk yang ongkos simpan, itu biasanya adalah ongkos yang dikeluarkan ketika produk atau unit tersebut disimpan di gudang. Bisa nanti berupa biaya pegawai gudangnya atau biaya sewa gudang, biaya listrik, biaya air, biaya perawatan, biaya penanggulangan terhadap unit yang atau produk yang disimpan di gudang. Nah, sehingga ini biaya simpannya katakanlah 17. Misalkan kita menyimpan sepeda di gudang. Nah, bagaimana kita menentukan berapa besaran ongkos simpannya? Nah, ini jadi semisalnya menggunakan perkiraan bahwa ongkos simpan per sepeda per unit atau per periodenya itu adalah Rp17. Sedangkan ongkos pesannya adalah 76.980 per sekali pesan. Ini contohnya ya. Nah, kemudian pemakaian selama 12 bulan sama dengan kebutuhan kotor sejumlah 27.500. Jadi ini totalan MPS atau JIP ya, yang periode 1 sampai periode 12 ini kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 27.500. Tapi karena ini yang 1 tahun, sehingga kita akan menggunakan yang pemakaian bulanan, sehingga 27.500 ini kita bagi dengan 12. D-nya itu adalah D bar atau D rata-ratanya ya. Jadi 2.500 tambah 2.000 ini sama tambah 2,5 tambah titik-titik ini sampai tambah 1.500 dibagi dengan 12. Ketemunya adalah 2.292 unit. D rata-ratanya ya. Nah, kemudian sehingga EOG-nya menjadi berapa? Rumusnya tadi adalah akar 2SD dibagi dengan H kecil. Ini tadi D kecil. 2 dikali ini S-nya 76.980 dikali dengan D kecilnya, ini dimen kecilnya 2292 dibagi dengan H. Ini adalah 17,08. Sehingga diperoleh, karena ini unit kita bulatkan ya, ini menjadi 4.545 unit. Itu EOG-nya yang akan kita gunakan sebagai lot size-nya. Nah, jadi setelah ketemu, nah ini adalah 4.545 ini. Kalau tadi FOG-nya adalah 4.000, di sini EOG-nya adalah 4.545. Ini nanti juga setiap kali kita melakukan pemesanan, jumlahnya selalu 4.545. Karena ini sudah kita lakukan perhitungan dengan rumus akar dari 2SD dibagi dengan ketemu 4.545. Langkahnya seperti apa? Kita mulai lagi dengan melakukan teknik lot sizing, mulai dari netting, loading, offsetting. Nah, ini sama juga mulainya di periode ketiga ya, karena ini tadi ya, untuk periode 1 dan 2 sudah tertutupi oleh on hand maupun schedule receipt di periode sebelumnya. Ini masih sama, kita ada inventory 2000, ada schedule receipt 4,5, kita butuh 2,5, berarti dari sisa 2000 tidak ada net requirement. Periode kedua di gudang ada 2000, kita butuh 2000, jadi di gudang sudah habis 0 ketika di periode tersebut sudah tidak ada on hand maupun schedule receipt, sehingga gross requirement akan turun menjadi net requirement. Oke, jadi kita hitung dulu net requirement-nya ini. Nah, jadi
mulai untuk periode ketiga kita butuhnya hanya 2.500, tetapi kita harus melakukan pemesanan sebanyak 4.545 sesuai dengan EOQ yang sudah kita hitung. Nah, jadi kita pesan 4545, kita butuhnya hanya 2.500 sehingga masih ada sisa sebesar 2.045. Nah, di periode keempat kita butuhnya 1.500, di gudang ada 2.045 sehingga masih ada sisa 545. Nah, periode kelima kita butuhnya 2.000. Nah, tapi di gudang hanya ada 545 sehingga kita harus melakukan pemesanan sebanyak 4.545 sehingga masih ada sisa 3.090 dan seterusnya. Kita lihat, kita sesuaikan dengan apakah di gudang masih ada sisa atau bisa memenuhi net requirement kita. Kalau tidak bisa memenuhi, kemudian kita melakukan pemesanan, dan pemesanannya sesuai dengan lot size EOQ-nya sebesar 4545. Nah, sama karena ini lead time-nya 1, dia otomatis maju 1 periode. Jadi nanti kita lihat ya, ketika kita sudah pesan kemudian dikurangi dengan net requirement, nanti akan ketemu on hand-nya berapa. On hand ini nanti yang akan menentukan. Misalnya di periode 5 ada on hand 3.090, di periode ke-6 kita memerlukan 3.000, jadi masih bisa tertutupi ya karena masih ada sisa 90. Nah, tapi di periode 7 kita butuh 3.500, di gudang hanya ada 90, otomatis kita harus pesan 4545 sehingga kita melakukan pemesanan ditambah dengan on hand dikurangi dengan net requirement akan menentukan on hand di periode ke-7 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk on hand-nya di sini 19.940. Tadi kalau yang FOQ itu 22.500. Tapi order receipt-nya sama-sama 6. Cuma jumlahnya untuk yang EOQ adalah 4.545. Sedangkan untuk yang FOQ tadi 4.000. Oke, itu adalah perbedaan dari ketiga teknik lot size tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke teknik lot size yang berikutnya, yaitu FPR atau Fixed Period Requirement. Nah, teknik ini menggunakan konsep interval order yang konstan. Ini ada Fixed Period Requirement. Fixed period berarti periodenya selalu tetap. Kalau yang FOQ tadi fixed order quantity, yang tetap adalah kuantitas ordernya. Kalau yang sekarang adalah kuantitas periodenya. Nah, ini bisa kita lihat FOQ itu ukuran lotnya tetap, interval ordernya yang tidak tetap. Tapi kalau yang FPR ukuran lotnya tidak tetap, tetapi interval ordernya yang tetap. Jadi nanti kita akan melakukan pemesanan, semisal katakanlah FPR-nya 3 periode. Ini contoh 3 periode, berarti nanti akan kita lakukan pemesanan setiap 3 periode sekali, tetapi nanti jumlahnya bisa saja berbeda, bisa saja nanti 5.000, kemudian periode berikutnya 6.000, periode berikutnya 7.000. Kalau tadi kan selalu tetap ya, yang FOQ itu selalu 4.000 terus, kemudian yang EOQ selalu 4545 terus. Nah, nanti yang FPR ini yang tetap adalah interval ordernya, periodenya, misal setiap 3 periode sekali, 2 periode sekali, tetapi ukuran lotnya yang tidak tetap. Oke, semisal dengan kasus yang sama, berikut contoh FPR. Diasumsikan periode order dilakukan setiap 3 periode. Nah, karena 3 periode, otomatis di sini FPR-nya adalah 3 periode. Setiap 3 periode sekali. Jadi kita masih sama tadi langkahnya. Ketemu ini adalah net requirement-nya tadi. Nah, kita akan melakukan pemesanan setiap 3 periode sekali. Nah, karena setiap 3 periode sekali, sehingga kita tinggal menjumlahkan kebutuhan net requirement dari 3 periode tersebut. Contohnya, kita mulai harus melakukan net requirement, nettingnya adalah di periode ketiga.
Karena kita pesan setiap 3 periode sekali, berarti kita melakukan pemesanan di periode ketiga untuk menutupi periode ketiga, 4, dan 5. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini kita jumlahkan 2.500 ditambah 1.500 ditambah 2.000, hasilnya adalah 6.000. Sehingga nanti kita akan melakukan pemesanan di periode ketiga ini untuk menutupi periode ketiga, 4, dan 5. Nah, kemudian yang periode ke-6 nanti untuk menutupi periode ke-6, 7, 8. Sehingga kita jumlahkan di sini 3.000 tambah 3,5 tambah 500 yaitu 7.000. Berikutnya di periode ke-9 nanti untuk menutupi periode ke-9, 10, 11. Kita jumlahkan 4.000 tambah 2.000 tambah 2.500 yaitu 8.500. Dan ini tinggal sisa 1 ya, tinggal nanti untuk periode ke-12 itu ya. Jadi ini kita selalu tetap setiap 3 periode sekali. Tadi kalau yang FOB sama EOG kan kadang kita pesan, tidak, kejeda, kadang pesan lagi. Nah, yang tetap tadi adalah order kuantitinya. Kalau di sini adalah periodenya yang selalu tetap. Ini FPR-nya adalah 3 periode. Berarti kita akan melakukan pemesanan setiap 3 periode sekali. Tetapi jumlahnya berbeda karena kita langsung menjumlahkan net requirement untuk 3 periode ini. Sama ini lead time-nya 1 sehingga kita akan maju 1 periode. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa total on hand-nya adalah 19.000. Nah, di sini ternyata order receipt-nya lebih sedikit yaitu 4 kali. Kalau tadi yang FOG dan EOG itu adalah 6 kali. Nah, untuk order receipt yang FPR ini kita 4 kali. Oke, jadi nanti yang akan menentukan kira-kira nanti metode mana yang akan kita pilih berdasarkan dari total biaya yang paling kecil. Oke, jadi kita sudah mempelajari 4 metode, ada lot for lot, ada FOG, ada EOG, dan ini yang keempat ada FPR. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mempelajari yang metode kelima, teknik lot size yang kelima, yaitu teknik period order quantity atau POQ. Nah, POQ ini merupakan perbaikan dari teknik EOQ dan juga FPR. Oke, perbaikan dari kedua itu ya, dari EOQ dan juga yang FPR. Nah, prinsip POQ sama dengan prinsip FPR. Bedanya, interval order ditentukan dengan perhitungan yang didasarkan pada logika EOQ yang telah dimodifikasi. Oke, nah nanti kita ini karena perbaikan dari EOQ dan FPR ya, ini nanti EOQ-nya telah dimodifikasi. Baik, kita lihat di sini. Nah, interval ordernya F sama dengan tadi D besar atau demand keseluruhan dibagi dengan EOQ. Jadi nanti kita akan menggunakan EOQ yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, I-nya intervalnya adalah sigma T dibagi dengan F, di mana I itu adalah interval, T-nya adalah waktu atau periode perencanaan. Nah, dengan kasus yang sama, penggunaan POQ-nya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat. Dari perhitungan teknik EOQ, kita lihat nanti yang teknik EOQ diketahui bahwa kita mulai melakukan perencanaan netting tadi yang net requirement itu mulai di periode ketiga ya, karena 2 bulan pertama itu periode 1 dan 2 itu sudah ditutupi oleh on hand dan juga schedule receive, sehingga dari 12 bulan tersebut kita melakukan net requirement selama 10 periode atau 10 bulan, yaitu 12 dikurangi dengan 2 karena periode 1 dan 2 nya sudah tertutupi. Jadi kita mulai net requirement di bulan Maret ya. Oke, sehingga T-nya ini adalah 10 periode atau 10 bulan. Nah, demand atau D kecilnya masih sama yang dari hasil EOQ itu, sehingga demand keseluruhannya adalah dari rata-rata yang demand
tahunan tadi dikali dengan 10, karena di sini kita 10 periode. Sehingga ketemu 22.920. Nah, ini EOG-nya masih kita gunakan yang sudah kita hitung tadi, 4545. Sehingga frekuensi ordernya adalah 22.920 dibagi dengan 4545. Ini tadi ya, D dibagi dengan EOG. Ini udah menjadi D besar karena yang tahunan tadi, tapi kita hanya 10 periode, sehingga yang demand rata-ratanya dikali dengan 10 periode, ketemu 22.920. Ini adalah EOG-nya 4545. Ketemu 5,04, sehingga ini plus minus adalah 5 kali order. Nah, untuk interval ordernya berapa? Nah, karena tadi kita ini 10 periode atau 10 bulan, sehingga 10 dibagi dengan 5. F-nya ini ya. Ini tadi I sama dengan sigma T dibagi dengan F. Sigma T-nya ini tadi T-nya adalah 10 periode dibagi dengan F, F-nya ketemu 5, sehingga nanti interval ordernya adalah 2 periode. Oke, sehingga nanti kita akan melakukan pemesanan setiap 2 periode sekali. Tadi kita ada 10 periode, ketika kita melakukan pemesanan setiap 2 kali periode, otomatis nanti jumlah pemesannya adalah 5 kali. Interval ordernya adalah 5 kali. Nah, coba kita lihat. Nah, sehingga ketemu tadi POG-nya adalah 2 periode. Nah, bisa kita lihat nanti kita akan melakukan pemesanan setiap 2 periode sekali. Nah, ketika net requirement-nya ini dimulai di periode ketiga, otomatis kita akan melakukan pemesanan untuk menutupi periode ketiga dan periode keempat. Nah, sehingga ini kita pesannya adalah 4.000. Kemudian di periode kelima untuk menutupi periode kelima dan periode keenam, 2.000 tambah 3.000. Kemudian periode ketujuh untuk menutupi periode ketujuh dan ke-8, kita total hasilnya 4.000. Kemudian periode ke-6, 4.000 dan 2.000 hasilnya 6.000. Periode ke-11 untuk menutupi periode ke-11 dan periode ke-12. Jumlahnya adalah 4.000. Lead time-nya 1, otomatis kita akan maju 1 periode. Sehingga kita bisa lihat perbedaannya di sini, on hand-nya ada 10.500, sedangkan order receipt-nya hanya 5. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya tadi ada yang 6 ya. Ada yang 6 kali pemesanan. Kalau di sini ada 5 kali pemesanan. Nah, itu adalah perbedaan dari yang POG, karena dia tadi sebagai perbaikan dari EOG dan juga yang FPR ya. Jadi kita menggunakan data yang ada di EOG. Nah, FPR-nya adalah untuk menentukan periodenya. Nah, di sini jumlahnya tadi selalu berbeda ya, berubah, tapi intervalnya selalu tetap. Oke, kita sudah mempelajari 5. Yang terakhir, ini yang kelima tadi adalah POG, kemudian teknik lot size yang terakhir adalah PPB atau teknik part period balancing. Nah, apa itu metode PPB ini? Biasanya juga disebut dengan metode part period algorithm. Nah, di sini nanti kita akan menghitung yang disebut dengan EPP. Nah, PPB nanti diawali dengan mengkonversikan ongkos pesan menjadi faktor EPP. Nah, ini biasanya cocok untuk pembelian material yang mempunyai ongkos pesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ongkos simpan. Jadi EPP ini adalah rasio ongkos simpan terhadap ongkos pesan. Jadi kita menggunakan data ongkos tadi yang ada di EOG. Nah, ini rumus EPP-nya adalah ongkos pesan dibagi dengan ongkos simpan. Nah, ini ongkos pesannya adalah 76 ribuan sekian dibagi dengan ongkos simpannya. Ketemu 4.507. Kita bulatkan. Nah, ini nanti yang kita gunakan sebagai EPP.
Oke, kita mulai nanti sebagai dasar bahwa APP-nya atau accumulated part period itu nanti yang mendekati dari nilai EPP ini. Oke, kita menghitung kebutuhan bersihnya terlebih dahulu. Ini sama ya. Jadi kita ketemu net requirement. Nah, ini kita yang order receipt dan order release-nya nanti akan kita masukkan ke tabel setelah kita melakukan proses algoritma ini. Oke, ini sama, gross requirement kita masukkan, ada schedule receipt di bulan Januari, kemudian ada inventory on hand sebesar 2000. Nah, jadi ini untuk net requirement-nya dimulai untuk periode ke-3 sampai periode ke-12. Oke, kita masukkan ke dalam tabel ini. Oke, mulai di periode ke-3 sampai 12. Ini jadi periodenya 3 sampai 12. Tapi di sini kita hitung T1, 2, 3. Berarti T-nya ada 10 bulan. Nah, ini net requirement-nya kita masukkan. Ini yang mendatar ini. Horizontal ini kita masukkan ke yang tabel vertikal ini. Nah, yang dari 2500 sampai 1500. Di 2500 sampai 1500. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada lama di gudang. Lama di gudangnya rumusnya adalah T-1. Ini T-nya berarti 1 dikurangi 1, 0, 2 dikurangi 1, 1, dan seterusnya 10 dikurangi 1, dia 9. Nah, part periodnya adalah T-1 dikali dengan NR. Ini T-1-nya, ini NR-nya. Jadi tinggal kita kalikan. 2,5 kali 0, 0. 1500 kali 1, 1500. 2000 kali 2, 4000. Dan seterusnya 1500 dikali 9, dia 13.500. Nah, ini tadi yang 4.507 tadi yang EPP-nya ya, yang sudah kita hitung rasio dari ongkos pesan dan ongkos simpan ini 4507. Nanti kita akan cari yang dia mendekati. Jadi APP-nya nanti yang mendekati dari EPP. Oke, kemudian ini akumulasinya dari part period. Ini 0 tambah 1.500 menjadi 1.500 tambah 4.500 tambah 9.014,5 tambah 14.028.500 dan seterusnya. Ini 89 tambah 13.500 ketemu 102.000. Nah, kita cari dari yang accumulated part period atau APP ini mana yang mendekati dari EPP. EPP-nya adalah 4.507. Nah, ternyata yang paling mendekati adalah 5.500. Jadi ini kita nanti bold ya, yang periode kelima ini. Keterangannya di bawah. Bakal lot size terpilih adalah 6.000 karena memiliki APP yang mendekati EPP 4.507 yaitu sebesar 5.500. Karena dibanding 1.500 dengan 14.500, yang paling mendekati 4.500 adalah 5.500. Nah, sehingga nanti periode kelima ini untuk menutupi kebutuhan bersih selama periode ke-3, 4, 5. Oke, jadi nanti yang paling dekat mendekati 4.500 ini adalah 5.500. Sehingga ini di periode kelima nanti kita akan melakukan pemesanan untuk menutupi periode ke-5, 4, 3 atau 3, 4, 5 sama saja. 3 periode ini nanti akan kita pesan. Berapa nanti jumlah pemesanannya? Itu sebesar 6.000 ini. Oke, 6.000 ini didapat dari mana? Dari sigma NR. Ini sigma NR ya 2.500, ini 2.500 tambah 1.500 4.000 tambah 2.000 dia 6.000 tambah 3.000 9.000 dan seterusnya 21,5 tambah 1.500 ketemu 23.000. Nah, sehingga nanti kita melakukan pemesanan untuk periode ketiga nanti sebesar 6.000 untuk menutupi periode ketiga 4, 5. Untuk menutupi ini 2,5, 1.500 dan 2.000. Oke, itu untuk
periode ketiga, 4, 5. Kalau sudah ketemu APP-nya, nah kita del. Untuk periode ketiga, 4, 5 ini kita hapus. Kemudian kita menghitung untuk yang periode ke-6 sampai 12. Nah ini periode ke-6 sampai periode 12. T-nya berarti mulai dari 1 sampai 7. Oke, periode mulai dari 6 sampai 12. Ya ada 7 periode. Nah, kita masukkan kembali nih NR-nya. Ini tadi ya 3000 sampai 1500. Kita ulangi lagi langkah sebelumnya tadi. T-1. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 2. 5 kurangi 1, 4. 7 kurangi 1, 6. Dan seterusnya nih. Part periodnya ini T-1. Tabel kolom T-1 dikali dengan NR. 0 kali 3000, 0, 1 kali 3,5, 3,5, dan seterusnya. 6 kali 1500 ketemu 9000. Nah ini akumulasinya 0 tambah 3,5, 3,5, tambah 1000, 4,5, tambah 12.000, 16.500, dan seterusnya. 37.000 tambah 9.000 ketemu 46.000. Nah kita mulai melakukan perhitungan lagi yang mana paling mendekati dari EPP. Nah ini ternyata yang paling mendekati EPP-nya adalah 4.500 dibandingkan yang 3,5 maupun yang 16.500. Nah ini sama sigma NR-nya yang kebutuhan bersih ini kita akumulasikan. Ini 3.000 tambah 3,5, 6,5 tambah 500, 7.000, dan seterusnya. 15,5 tambah 1.500 ketemu 17.000. Nah jadi di sini karena yang paling mendekati EPP itu adalah periode ke-8, nah sehingga nanti kita akan melakukan order receipt pemesanan sebesar 7.000 untuk menutupi periode ke-6, 7, 8. Ini kita jumlahkan 3.000 tambah 3,5 tambah 500. Nanti kita jumlahnya adalah 7.000 di periode ke-6 nanti untuk menutupi periode 6, 7, 8. Oke, keterangannya ada di bawah juga. Bakal lot size yang terbeli adalah 7.000 karena memiliki EPP yang mendekati APP yang mendekati EPP 4.507 yaitu 4.500. Sehingga untuk menutupi kebutuhan bersih selama periode 6, 7, dan 8. Oke, jadi ini 6, 7, 8 sudah kita gunakan, sehingga kita akan hapus, kita akan mulai lagi di periode ke-9 sampai 12. Nah, ini adalah yang periode ke-9 sampai 12-nya. Kita mulai lagi untuk ini T-nya 1, 2, 3, 4. Ini kebutuhan bersihnya tadi dari yang tabel di atasnya. Sehingga ini lama di gudang adalah 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1, 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 1, 3. Ini juga sama, tinggal kita kalikan. 0 kali 4.000, 0, 1 kali 2.000, 2.000, 2 kali 2,5, 5.000, 3 kali 1.500, 4.500. Nah ini kemudian kita akumulasikan 0, 0 tambah 2.000, 2.000, tambah 5.000, 7.000, tambah 4,5, dia 11,5. Nah ini adalah bakal lotnya. Ini dari akumulasi ini 4.000, 2.000, 2,5, 8,5. Nah ketemunya ini. Nah sehingga dari 4 akumulasi APP ini yang paling mendekati dari 4.500 adalah yang periode ke-11, ini 7.000. Nah sehingga nanti kita akan melakukan pemesanan sebanyak 8.500 untuk menutupi nanti periode ke-9, 10, 11. Oke, tinggal terakhir nanti yang periode 12 yaitu 1.500. Jadi perhitungan tadi yang ada di atas itu kemudian tinggal kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi sudah terlihat bahwa ini lebih sedikit lagi. Untuk pemesanannya adalah 4 kali pemesanan. Kita akan melakukan pemesanan di periode ke-3, ke-6, dan ke-9. Nah, periode ke-6 untuk menutupi periode order receipt 6.000 ini untuk menutupi periode ke-3, 4, 5.
Iya, 2,5 tambah 1.500 tambah 2.000, 6.000. Yang 7.000 ini 3.000 tambah 3.500 tambah 500 ketemunya 7.000. Kemudian yang 8.500 ini dari 4.000 tambah 2.000 tambah 2.500 ketemu 8.500. Ini yang terakhir 1.500. Oke, nah kemudian ini lead time, karena lead time yang satu otomatis juga akan maju satu periode. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa total on hand-nya adalah 19.000, sedangkan order receipt-nya atau berapa kali kita melakukan pemesanan adalah 4 kali. Nah, jadi sudah ada 6 teknik lot sizing, nanti akan kita lihat mana yang akan kita gunakan. Nah, oke, ini analisisnya. Ini adalah analisis dari lot size-nya yang sudah kita hitung. Oke. Nah, baik, kita lihat sudah ada 6, ada lot for lot, ada lot for lot, FOQ, EOQ, FPR, POQ, dan juga PPB. Nah, ini masing-masing total on hand-nya. Ini untuk level ke-0 ya, untuk level sepeda. Ini adalah total order receipt-nya. Untuk lot for lot 10 kali kita melakukan pemesanan, FOQ 6 kali, EOQ 6 kali, FPR 4 kali, POQ 5 kali, dan PPB 4 kali. Nah, ini ongkos simpannya adalah 17,08, kemudian ongkos pesannya adalah 76.980. Nah, sehingga tinggal kita kalikan nih. Ongkos simpan akan kita kalikan dengan total on hand, kemudian ongkos pesan akan kita kalikan dengan order receipt. Nah, di sini berartinya Rp17 kali 2.000 ketemu ini, Rp17 kali 22.500, Rp17 kali 19.940, dan seterusnya ini Rp17 kali 19.000 ketemu 324-an ribu. Kemudian ini ongkos pesannya untuk lot for lot karena 10 kali pesan kali 76.000 berarti 760-an sekian. FOQ 6 kali pesan kali 76.000 sekian, dan seterusnya PPB ini 4 kali pesan dikali 76.000-an sekian. Nah, sehingga ini adalah total seluruh ongkosnya. Kita lihat lot for lot totalnya adalah 803 ribuan, FOQ 846 ribuan, EOQ 802 ribuan, FPR 632 ribuan, POQ 564 ribuan, PPB 632 ribuan. Nah, kita lihat dari 6 metode teknik lot size ini, yang paling besar adalah FOQ, yaitu 846.000. Sedangkan yang paling kecil adalah yang POQ, yaitu 564.000. Yaitu dengan total on hand sebesar 10.500 dengan total order atau total pemesanan sebanyak 5 kali. Nah, ini walaupun ada yang 4 kali, tapi ternyata on hand-nya besar ya. Ini ada yang on hand-nya kecil, tapi ternyata order receipt-nya atau pemesannya dia banyak. Padahal biaya pesannya tadi lebih besar dibandingkan dengan biaya simpan. Nah, dari keseluruhan ini bisa kita pilih bahwa teknik lot size yang tepat untuk kasus si sepeda tersebut dengan data yang ada adalah yang POQ, karena yang memberikan nilai total seluruh ongkos yang paling minimal yaitu 564.000. Kita bisa lihat yang POQ tadi dia yang seperti apa. Karakteristik yang POQ ini. Nah, POQ karena dia perbaikan dari teknik EOQ dan FPR tadi ya. Jadi kita melakukan perhitungan EOQ-nya dulu, kemudian kita melakukan lot size POQ-nya, ketemu di sini adalah 2 periode. Sehingga bisa kita lihat bahwa kita melakukan pemesanan itu setiap 2 periode sekali dengan
quantity ordernya berbeda, ini 4.000, 5.000, 4.000, 6.000, 4.000 untuk menutupi si masing-masing periodenya. Oke, baik. Jadi itu adalah beberapa perbedaan dari masing-masing teknik lot sizing yang sudah kita hitung bersama, dari lot for lot, fixed order quantity, economic order quantity, fixed period requirement, kemudian ini period order quantity, dan juga part period balancing. PPB, POQ, FPR, EOQ, FOQ, dan juga lot for lot. Untuk masing-masing karakteristiknya tadi ketemu ini total order dan juga total order resipnya. Sehingga ketemu total ongkos simpan yang dikalikan dengan Rp17 dan ongkos pesannya Rp76.000. Sehingga ini total seluruh ongkosnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang mendapatkan total ongkos yang paling minimal itu adalah yang metode POQ. Sedangkan yang paling besarnya adalah yang FOQ, 846, karena tadi dia teknik lot size-nya adalah berapapun jumlah yang dibutuhkan, dia pesannya tadi adalah secara fix, yaitu 4.000. Oke, baik. Jadi itu adalah teknik lot size untuk kita melakukan MRP. Sudah sampai ke 6 tahapan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian.